Puji Tuhan, selamat sore, shalom Bapak Ibu. Bersyukur sore hari ini kita bisa kembali beribadah walaupun Bapak Ibu masih ada di dalam rumah masing-masing. Kita percaya bahwa Tuhan hadir di setiap dimanapun kita berada. Ketika kita sungguh-sungguh datang mau beribadah kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, saya ajak kita bersama-sama datang kepada Tuhan. Kita mau satu hati, kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu sore hari ini. Kau memberikan kesempatan bagi setiap kami untuk kembali beribadah kepada Tuhan. Membawa seluruh kehidupan kami kepada Tuhan. Ampuni dosa kami Tuhan. Layakkan setiap kami Tuhan. Sehingga kami layak beribadah kepada Engkau. Layak di hadapan Engkau Tuhan Yesus. Dan kami rindu menyembah Engkau, memuji Engkau Tuhan. Karena Engkau Tuhan yang sungguh baik dalam kehidupan kami. Pimpin ibadah kami sore hari ini Tuhan, dari awal hingga pada akhirnya. Roh Kudus yang bekerja dan mengurapi setiap kami semua yang mengikuti ibadah pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan di atas segala-galanya. Dalam nama Yesus berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, saya ajak kita menyembah Tuhan. Oh, haleluya. Kami datang untuk menyembah-Mu Tuhan. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Bapakku datang. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Katakan tak usah ku takut. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau pelindungku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Katakan, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Ku nyanyi haleluya. Nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Datang untuk menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih. Bapakku datang menyembah-Mu di
sini. Ku percayakan ada bagiku. Bapakku datang, haleluya. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan, ku percayakan ada bagiku Tuhan, ada bagiku. Mari Bapak Ibu katakan, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Mari Bapak Ibu kita angkat tangan kita bersama, katakan nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi, lebih sungguh lagi katakan, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi, oh, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku kami sembah Kau Tuhan, kami menyembah Kau Tuhan. Oh haleluya. Sungguh Kau hebat, sungguh Kau dahsyat. Kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya. Yesus, Yesus, kami bawa seluruh hidup kami. Haleluya. Kau Tuhan yang perkasa, Kau Tuhan yang hebat. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu tengadakan tangan kita bersama-sama sore hari ini di hadapan Tuhan. Kita yang percaya bahwa Tuhan kita Tuhan yang hebat. Kita percaya bahwa Tuhan kita Tuhan yang dahsyat. Kita percaya bahwa Tuhan kita Tuhan yang baik. Oh haleluya, haleluya. Yesus, haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus.
mahkota benteng kami, Kau kekuatan kami Tuhan. Sungguh sangat terbukti tiada yang lain. Sungguh Kau hebat Tuhan. Oh haleluya, Yesus, Yesus, Yesus Tuhan, haleluya. Ya oh haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, sungguh Engkau sungguh sangat hebat dalam kehidupan kami Tuhan. Sungguh Engkau dahsyat bagi setiap kehidupan kami Tuhan. Sore hari ini Tuhan, tiba saatnya kami akan bersorak-sorai memuji Engkau Tuhan. Karena kami tahu bahwa Engkau Tuhan yang sangat hebat, Engkau Tuhan yang sangat kuat dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, segala pujian, syukur, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami siap bersorak-sorai, bersukacita dalam nama Yesus. Mari jemaat Tuhan kita bersama katakan amin. Yang percaya bahwa Tuhan kita hebat, berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita bersukacita sebab Dia Yesus baik bagi setiap kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Katakan di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa rinduku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Katakan Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku, membawa hidupku. Oh ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Sama-sama kita angkat jempolnya, katakan Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Haleluya, berikan tepuk tangan bagi Yesus. Wow, Yesus kita dahsyat. Amin Bapak Ibu. Mari kita mau siapkan lebih sungguh lagi untuk kita mendengarkan firman Tuhan sore hari ini. Percaya firman Tuhan yang kita dengar menjadi rema, perenungan, kekuatan, penghiburan bagi setiap kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya Yesus. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri.
bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu bersamamu Bapa. Oh, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Oh, katakan bersamamu Bapa, oh ku lewati semua perkenanan-Mu Tuhan, perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, haleluya, besar, melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, saya persilakan hambanya. Oh, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Di segala musim kehidupan kami, di dalam keadaan kami baik, bahkan di dalam keadaan kami mengalami situasi yang sulit. Engkau tetap ada, Engkau tetap bersama dengan kami Tuhan. Dan kami yakin dan percaya anugerah-Mu Tuhan, itu yang akan menguatkan setiap kami. Anugerah-Mu Tuhan yang akan menolong kami untuk kami semakin boleh melihat Engkau, mengalami Engkau bersama dengan-Mu Tuhan di dalam setiap keadaan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya di sore malam hari ini Tuhan, sungguh kekuatan yang baru Tuhan anugerahkan kepada setiap kami untuk kami boleh terus mengalami Engkau di dalam hidup ini. Kami boleh tetap setia dan kami boleh tetap
mempermuliakan nama-Mu Tuhan lewat seluruh kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau belajar firman-Mu dan kami berdoa kiranya firman-Mu sungguh boleh menjadi kekuatan bagi setiap kami yang mendengarkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa, haleluya. Amin, amin. Ya, shalom Bapak Ibu, saudara sekalian, saya mengucap syukur kalau di sore hari ini boleh kembali diberikan kesempatan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, berbagi dengan Bapak Ibu saudara sekalian. Ya, bagaimana kabar Bapak Ibu sekalian? Ya, saya berdoa setiap kita boleh tetap kuat di dalam Tuhan. Setiap kita boleh tetap kuat menghadapi segala situasi yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Dalam situasi yang baik maupun di dalam situasi yang sulit sekalipun, kita kedapatan tetap kuat. Ya, Bapak Ibu Saudara, di sore hari ini saya ingin berbagi tentang tetap kuat di masa sulit. Ya, tetap kuat di masa sulit. Amsal 24 ayat yang ke-10 dikatakan di sana, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Saya ulangi sekali lagi Bapak Ibu. Amsal 24 ayat yang ke-10. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Ya, tawar hati di sini bukan soal bagaimana kita tidak bisa merasakan apa-apa. Ya, hilang alat perasa atau hilang indera penciuman kita, ya. Tidak bisa mencium sesuatu atau tidak bisa merasakan sesuatu. Tawar bukan seperti itu Bapak Ibu Saudara. Tawar hati di sini bicara soal bagaimana semangat yang mulai hilang, semangat yang mulai berkurang, semangat yang mulai mengendur Bapak Ibu Saudara. Dan dikatakan di ayat ini, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Dalam terjemahan yang lain Bapak Ibu Saudara, banyak pengertian yang luar biasa yang akan kita dapatkan. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, di Amsal 24 ayat yang ke-10 dikatakan, kalau kamu gagal dalam tekanan, maka kecillah kekuatanmu. Ya, ketika kita gagal di dalam menghadapi tekanan, maka kecil kekuatan kita. Artinya bahwa setiap kita akan diperhadapkan dengan yang namanya tekanan. Setiap kita akan diperhadapkan dengan keadaan situasi yang sulit, Bapak Ibu Saudara. Tapi ketika kita gagal di dalam tekanan itu, maka kecillah kekuatan kita. Terjemahan yang lain memberikan pengertian juga yang jauh lebih dalam Bapak Ibu Saudara. Dikatakan di sana, kalau kamu tidak melakukan apapun di masa sulit, maka kekuatanmu terbatas. Ya, kalau kamu tidak melakukan apapun di masa sulit, maka kekuatanmu terbatas. Artinya, kita harus melakukan sesuatu. Ya, melakukan sesuatu di masa sulit sekalipun. Bahkan kita mau melakukan sesuatu yang lebih sekalipun keadaan sedang sulit. Pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan di saat-saat yang sulit seperti sekarang ini? Ya, lawan kata dari tawar hati adalah tabah hati atau tetap kuat. Dan di dalam Alkitab yang kita baca Bapak Ibu Saudara, ada beberapa ayat yang mengungkapkan kata tabah. Ya, beberapa kali ditulis di dalam ayat-ayat Alkitab Bapak Ibu Saudara. Dan sore hari ini kita akan melihat dari kata tabah ini, ya, kita akan melihat apa saja yang harus kita perbuat, apa saja yang harus kita lakukan untuk kita bisa tetap kuat di dalam masa-masa sulit seperti sekarang ini. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, di dalam 2 Tesalonika 3 ayat yang ke-5, dikatakan di sana, kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Ya, kiranya Tuhan tetap menunjukkan. Saya ulangi sekali lagi, menunjukkan, bukan menunjukkan Bapak Ibu Saudara, tapi menunjukkan.
yaitu mengarahkan pandangan kita, memberikan arah kepada kita, memberikan tuntunan kepada hati kita, kepada kasih Allah. Dan pada ketabahan Kristus. Apa maksudnya di sini Bapak Ibu? Ya, ketabahan Kristus ini apa? Ketabahan Kristus adalah keteladanan daripada Yesus yang tabah menghadapi apapun juga. Yesus juga pernah mengalami dan menghadapi masa-masa sukar. Tapi Yesus menang menghadapi masa-masa sukar yang dihadapi. Kekuatan Yesus untuk menang itulah yang dinamakan dengan ketabahan hati. Arti ketabahan di dalam ayat ini adalah menanti, tinggal di dalam, atau tetap di dalam. Ya, menanti di sini bukan berarti kita tidak melakukan apa-apa. Menanti di sini artinya bahwa kita tetap melakukan firman Tuhan. Kita tetap merenungkan firman Tuhan. Kita tetap untuk terus terhubung dengan Tuhan. Ini yang kita lakukan Bapak Ibu Saudara. Ketika kita memiliki kedekatan dengan Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan kuat Bapak Ibu Saudara, kita sedang mengambil sesuatu dari sumbernya, yaitu Yesus sendiri. Jadi jangan pernah Bapak Ibu Saudara tinggalkan hubungan kita dengan Tuhan. Memang seringkali situasi sulit, keadaan sulit yang kita alami membuat fokus kita berubah. Kita lebih kepada memikirkan keadaan diri kita sendiri dan memikirkan masalah kita. Kita melupakan Tuhan yang adalah sumber dari atas segala-galanya. Oleh karenanya, sore hari ini mari kita mau sama-sama melihat seberapa jauh hubungan kita dengan Tuhan. Kita mau semakin dekat dengan sumbernya, yaitu Tuhan sendiri, Yesus sendiri. Dan itulah syarat pertama untuk kita bisa tetap kuat menghadapi masa sulit seperti sekarang ini adalah saat kita tidak pernah meninggalkan hubungan kita dengan Tuhan dan firman-Nya. Bapak Ibu Saudara, Yohanes 15 ayat 1 sampai 8 dikisahkan di sana bagaimana sebuah perumpamaan tentang hubungan antara Allah dengan manusia, dengan kita, anak-anaknya Bapak Ibu Saudara. Perumpamaan tentang akulah pokok anggur yang benar. Kita manusia sebagai ranting-rantingnya. Dan sebuah ranting hanya bisa hidup, bertumbuh dan berbuah. Ketika apa Bapak Ibu Saudara? Ketika ranting itu nempel dengan pokok anggurnya. Pokok anggurnya adalah Yesus sendiri. Ketika ranting itu nempel dengan pokok anggurnya, ketika kita manusia terhubung dengan Yesus, dekat dengan Yesus, mempunyai sebuah hubungan yang sangat intim dengan Yesus, maka yang terjadi kita akan mengalami sebuah kehidupan. Kita akan hidup, kita akan bertumbuh, dan kita akan berbuah. Itu yang akan terjadi ketika kita memiliki hubungan dengan Tuhan. Ya, setiap orang pasti akan mengalami yang namanya masa sulit dalam hidup ini. Siapapun mereka. Saya, Bapak, Ibu, Saudara, semua orang mengalami masa sulit. Tapi Bapak, Ibu, Saudara, pilihan kita ingin tetap bertumbuh atau menyerah ada di tangan setiap kita semua. Ya, marilah setiap kita semua mau mengambil pilihan yang benar. Situasi sulit boleh terjadi, tapi kita tetap mengambil pilihan untuk kita tidak menyerah. Mengambil pilihan untuk tetap bertumbuh di dalam hubungan yang semakin dekat dengan Tuhan. Caranya nempel dengan Tuhan seperti apa? Yaitu ketika kita mau hidup dikuasai oleh firman Tuhan. Bagaimana caranya supaya dikuasai firman Tuhan? Kita memiliki jam-jam doa yang baik. Kita memiliki saat-saat di mana kita merenungkan firman Tuhan. Mengenal Tuhan dengan lebih baik lagi. Ya, mengasihi Tuhan dengan lebih baik lagi lewat apa? Lewat perenungan firman Tuhan yang kita lakukan setiap hari. Itu yang dapat kita lakukan Bapak Ibu Saudara. Di masa-masa sulit seperti sekarang ini, mari semakin memiliki sebuah kehausan, kerinduan,
hati yang mengasihi Tuhan jauh lebih banyak, jauh lebih kuat daripada sebelumnya Bapak Ibu. Karena hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan Bapa di surga, itu menghasilkan sebuah keberanian. Ya, menghasilkan sebuah keberanian. Yohanes 18 ayat 4-5. Ini kisah bagaimana Yesus menghadapi masa-masa sulit dalam hidupnya. Ini kisah di mana Yesus akan diperhadapkan dengan salib Bapak Ibu Saudara. Tapi kita melihat bagaimana Yesus berespon dengan benar dan Yesus dapat menyelesaikannya dengan baik. Ya, Yohanes 18 ayat 4-5 saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya, maju ke depan dan berkata kepada mereka, "Siapakah yang kamu cari?" Jawab mereka, "Yesus dari Nazaret." Katanya kepada mereka, "Akulah dia." Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama-sama dengan mereka. Ya, Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya. Artinya Yesus tahu penderitaan yang akan dialami oleh dirinya. Masa sulit yang sangat sulit yang akan dihadapi oleh Yesus. Tetapi ketika Yesus bertanya kepada para prajurit yang akan membawanya, "Siapakah yang kamu cari?" Ya. Ketika prajurit mengatakan Yesus dari Nazaret, Yesus tidak melarikan diri. Yesus menghadapinya dengan berani. "Akulah dia." Ini Yesus bukan seakan-akan menantang gitu Bapak Ibu Saudara. Tapi kita melihat bagaimana hati yang kuat yang dimiliki oleh Yesus. Ya, sebagai sebuah akibat dari hubungannya dengan Bapa di surga. Kita tahu kisah sebelum ini Yesus sedang berdoa dengan Bapanya di surga. Yesus mengatakan, "Bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi." Dan hubungan dengan Bapanya ini menghasilkan sebuah keberanian untuk menghadapi setiap masa sulit yang harus Yesus jalani. Bapak Ibu Saudara, untuk kita bisa tetap kuat di masa sukar, ya, untuk kita bisa tetap kuat di masa sulit seperti sekarang ini, adalah ketika kita punya keberanian. Dan keberanian ini lahir dari sebuah hubungan dengan Tuhan melalui setiap firman-Nya yang kita renungkan setiap hari. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudara, untuk kita bisa tetap kuat, milikilah keberanian itu. Dan milikilah hubungan yang semakin intim, semakin dekat dengan Tuhan. Itu yang pertama Bapak Ibu Saudara. Yang kedua untuk kita bisa tetap kuat di dalam masa-masa sulit, apa yang harus kita lakukan? 2 Korintus 5 ayat yang ke-6, dikatakan di sana 2 Korintus 5 ayat yang ke-6, "Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah." Sekali lagi saya ulangi, maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah. Meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Ini ungkapan daripada Paulus Bapak Ibu Saudara. Ya, dia mengatakan bahwa karena itu hati kami senantiasa tabah. Ya, sekalipun dia sadar bahwa selama ini ya mendiami tubuh dia masih jauh dari Tuhan. Arti dari kata tabah dari ayat yang kita baca ini Bapak Ibu Saudara adalah melatih keberanian. Atau dalam bahasa yang lain lagi adalah melatih disiplin. Melatih diri, pikiran, perasaan, perkataan, dan perbuatan kita dengan disiplin. Banyak dari kita saat menghadapi masa sulit, kita lebih banyak komplain. Ya, kita lebih banyak menyalahkan keadaan. Kita lebih banyak menyalahkan Tuhan. Padahal masa sulit adalah saat untuk kita melatih diri kita, untuk kita bisa mendisiplinkan diri kita. Saat Yesus dicobai di padang gurun,
Yesus sedang melatih dirinya dalam setiap pikiran, perkataan dan tindakannya. Sehingga dia bisa menang menghadapi setiap cobaan yang disodorkan oleh iblis kepadanya. Yesus menang. Bapak Ibu Saudara, perlu untuk setiap kita belajar untuk mendisiplinkan diri kita. Kenapa? Kita sadar bahwa kita ini manusia. Manusia yang penuh dengan keterbatasan. Oleh karenanya kita perlu untuk mendisiplinkan diri kita. Cuman seringkali yang terjadi adalah ketika kita dengar kata disiplin, kita seringkali menyamakan kata disiplin dengan hukuman. Padahal berbeda Bapak Ibu Saudara. Ya, disiplin itu berbeda dengan yang namanya hukuman. Rasa sakit karena disiplin itu jauh lebih kecil daripada rasa sakit akibat daripada kita tidak disiplin. Ya, atau dalam kata lainnya rasa sakit akibat disiplin jauh lebih kecil daripada rasa sakit karena hukuman, karena kita tidak disiplin. Contoh sederhana, ketika kita disiplin pola makan dan olahraga Bapak Ibu Saudara, mungkin berat, ya, tidak nyaman, capek, dan lain sebagainya. Tapi perlu Bapak Ibu ketahui bahwa akibat yang ditimbulkan, yang dihasilkan dari ketika kita tidak disiplin pola makan dan olahraga Bapak Ibu Saudara, itu jauh lebih besar. Oleh karenanya, mari Bapak Ibu Saudara, kita mau akrab, ya, kita mau dekat dengan yang namanya disiplin. Karena disiplin itu penting. Ya, kepercayaan kita akan semakin kuat seiring dengan latihan. Ya, kepercayaan kita akan semakin kuat seiring dengan latihan. 1 Timotius 4 ayat 7b sampai ayat yang ke-8 dikatakan di sana, latihlah dirimu beribadah. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Ya, ibadah bukan hanya sekedar saat kita datang dalam setiap kebaktian atau setiap acara yang diadakan oleh pihak gereja Bapak Ibu Saudara. Atau bahkan yang mungkin hari-hari ini kita lakukan. Ibadah bukan hanya ketika kita mengikuti ibadah online. Tetapi yang dimaksud dengan melatih diri ibadah adalah ketika kita menimbulkan kesalehan, kekudusan, rasa hormat kepada Tuhan. Itu yang dinamakan dengan ibadah. Kalau tidak ada unsur ini di dalam ibadah kita, jangan-jangan kita hanya sekedar datang dalam sebuah acara saja, tanpa pernah mengalami yang namanya perubahan atau melatih diri kita beribadah. Ya. Kata kesalehan mengandung arti yang sangat luar biasa, yaitu kesalehan itu adalah ketaatan, patuh sungguh-sungguh. Ini yang seharusnya ada dalam setiap kehidupan kita Bapak Ibu Saudara ketika kita beribadah. Semakin kita banyak beribadah artinya kita semakin lebih lagi taat dan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ibadah yang sejati terjadi dalam sebuah komunitas yang sehat dan benar Bapak Ibu Saudara. Ya, ibadah yang sejati itu terjadi dalam sebuah komunitas yang sehat dan benar. Karena di dalam komunitas yang sehat dan benar itu akan ada prinsip saling mendoakan, saling mengingatkan, saling menasehati. Ya, Mazmur 92 ayat 12 sampai 14 dikatakan di sana, orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Ya, ini adalah sebuah impian dari setiap kita semua. Keadaan di mana kita menjadi orang-orang yang berbuah, menjadi gemuk dan segar. Pertanyaannya, orang benar ini siapa? Ya, karena dikatakan orang benar inilah yang akan menikmati keadaan seperti itu Bapak Ibu Saudara. Dan siapa orang benar ini? Orang benar ini adalah orang yang ditanam di bait Tuhan.
Ya. Orang benar ini adalah orang yang ditanam di bait Tuhan. Dia akan bertunas di pelataran Allah kita. Artinya seseorang yang mau ditanam dan dia mau terus berlatih menjadi semakin lebih baik, semakin mengenal Tuhan, memiliki karakter yang boleh semakin baik. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudara, mari kita mau latih diri kita terus untuk terus beribadah. Latih diri kita terus untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Di dalam kekudusan, di dalam kesalehan, di dalam rasa hormat kita kepada Tuhan. Latih dan terus latih. Dan latihan ini hanya akan terjadi ketika kita tertanam dalam bait Tuhan, bukan hanya sekedar mampir Bapak Ibu Saudara. Ya, Bapak Ibu Saudara, di masa-masa kemarin kita menghadapi situasi di mana harus menjalani PPKM, ibadah tidak boleh ya. Dan selama 2 bulan belakangan ini kami di pelayanan di Next Gen Bapak Ibu Saudara, kita mengadakan yang namanya doa bersama dan juga belajar firman Tuhan bersama Bapak Ibu Saudara. Ya, dimulai ketika awal-awal mungkin sekitar 2 bulan yang lalu. Dari beberapa anak muda yang punya kerinduan untuk mereka semakin dekat sama Tuhan. Sampai hari ini Bapak Ibu Saudara, mungkin sudah sekitar 2 bulan, banyak dari mereka yang mengalami sebuah pertumbuhan rohani yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Ya, dulunya mereka yang tidak suka berdoa, sekarang jadi suka berdoa. Dulunya mereka yang tidak pernah berdoa, malu untuk berdoa, sekarang sudah berani untuk berdoa. Dulunya mereka nggak suka baca firman, sekarang menjadi suka baca firman. Waktu-waktu yang sering kali mereka habiskan untuk main game dan lain sebagainya, mereka hari ini lebih suka untuk bersama-sama teman-teman yang lain belajar firman Tuhan. Dan ini terjadi ketika apa? Ketika mereka mau memberi diri dilatih. Dilatih bukan hanya sebulan sekali, dilatih bukan hanya ketika bertemu saja, enggak Bapak Ibu Saudara, tapi dilatih setiap hari. Diingatkan setiap hari. Dan luar biasa Bapak Ibu Saudara, mereka boleh mengalami pertumbuhan di dalam iman dan kerohanian mereka. Bapak Ibu Saudara, mari ketika kita menghadapi masa-masa sulit seperti sekarang ini, marilah kita boleh tetap melatih diri kita untuk kita beribadah. Melatih diri kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Karena orang yang bertumbuh di dalam Tuhan, mereka akan memiliki kepercayaan yang semakin tinggi. Dan mereka akan tetap kuat di dalam segala situasi sulit sekalipun. Ya, itu yang kedua Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga, yang terakhir. Di dalam Kisah Rasul 27 ayat yang ke-22. Dikatakan di sana, tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini aku menasihatkan kamu, supaya kamu tetap bertabah hati. Sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Arti kata bertabah dari ayat ini adalah sukacita. Ya, bertabah artinya sukacita yang penuh. Sukacita yang penuh dengan harapan. Ini yang terjadi Bapak Ibu Saudara. Karena memang Bapak Ibu Saudara untuk menghadapi situasi yang sulit kita harus tetap bersukacita. Kita harus tetap semangat. Karena tanpa semangat dan sukacita, maka kita nggak akan punya kekuatan menghadapi situasi sulit ini. Kita perlu semangat, kita perlu bersukacita terus. Ya, menyemangati diri sendiri. Itu penting Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau kita perhatikan lebih dalam lagi, ternyata ayat ini bukan hanya bicara soal bagaimana kita menyemangati diri sendiri, tapi juga menyemangati orang lain, membuat orang lain senang, membuat orang lain ceria, menyebarkan kebaikan, menyebarkan keceriaan kita. Kita percaya bahwa hati yang gembira adalah obat. Ya, orang yang sakit ternyata tidak hanya butuh obat, orang yang sakit juga butuh perhatian. Butuh didoakan, butuh diberikan semangat, atau butuh untuk hanya sekedar didengarkan.
dan mendengarkan cerita dari setiap kita. Ibrani 10 ayat 24 dikatakan di sana, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Ya, kata marilah saling memperhatikan berarti juga mencari cara supaya kita bisa saling mendorong di dalam kasih. Berusaha mencari cara, Bapak Ibu Saudara. Ya, kita tetap berusaha melayani orang lain di masa kesesakan. Kita berusaha melayani orang lain, dan itu yang akan memberikan sebuah kekuatan yang baru bagi setiap kita yang mau untuk tetap melayani di dalam keadaan sesak sekalipun, di dalam kesulitan sekalipun. Bapak Ibu Saudara, saya juga memiliki banyak teman yang juga mengalami sakit, Bapak Ibu Saudara ya. Masa-masa ini memang masa-masa di mana banyak daripada orang-orang yang tertular ya, mereka yang harus terinfeksi COVID dan lain sebagainya. Beberapa teman saya juga banyak yang mengalami itu semua ya. Ketika saya tahu mereka terinfeksi COVID, Bapak Ibu Saudara ya, saya berusaha untuk bisa menghubungi mereka. Ya, saya berusaha untuk menanyakan kabarnya, saya berusaha untuk memberikan semangat, saya berusaha untuk mendoakan mereka, saya berusaha untuk mendengarkan, mungkin mereka sedang ingin bercerita, karena memang itu yang mereka butuhkan, Bapak Ibu Saudara. Dan puji Tuhan beberapa orang mengalami kesembuhan, ya, mengalami kesembuhan. Karena apa? Karena hati mereka kuat, hati mereka senang, hati mereka sadar bahwa banyak orang yang memperhatikan mereka. Dan saya bersyukur dengan apa yang saya lakukan itu, saya pun juga mengalami kekuatan yang dari Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara, di tempat ini pun, jemaat di tempat ini pun juga melakukan banyak gerakan, Bapak Ibu Saudara, ketika tahu ada jemaat yang lain mengalami sakit, terinfeksi COVID. Mereka berjuang mencari berbagai macam cara bagaimana bisa menolong jemaat yang sakit ini supaya dia tetap bisa terpenuhi kebutuhannya, supaya tetap bisa diobati penyakitnya dan menjadi sembuh. Dan puji Tuhan, kita melihat dari gerakan-gerakan yang sederhana yang dilakukan, memberikan perhatian, memberikan semangat kepada teman-teman jemaat yang sakit. Dan mereka senang, mereka merasa diperhatikan dan memberikan sebuah kekuatan yang luar biasa. Bukan hanya buat yang sakit, tapi buat seseorang yang sudah melakukan sesuatu buat yang sakit juga memiliki kekuatan. Dan ini yang dinamakan dengan ketika kita membagikan kasih itu. Ketika kita membagikan semangat itu. Orang yang membagikan semangat, dia juga akan dipenuhi dengan semangat. Bapak Ibu Saudara, masa-masa sulit bukan menjadi sebuah alasan untuk kita tidak melayani orang lain. Masa-masa sulit jangan dijadikan sebuah alasan untuk kita tidak berbagi kepada orang lain. Karena percayalah, ketika kita tetap berbagi, ketika kita tetap melayani seseorang, sekalipun kita dalam keadaan yang sulit, maka kekuatan yang luar biasa itu Tuhan akan anugerahkan buat setiap kita. Bapak Ibu Saudara, Yesus pernah mengalami masa-masa yang sangat sulit di dalam kehidupannya. Ketika dia ada di kayu salib, kita tahu Bapak Ibu Saudara, itu adalah saat-saat di mana sakitnya luar biasa. Tapi di dalam keadaan yang paling sulit Yesus waktu itu, dia masih mendengarkan orang yang ada di sebelahnya, yang sama-sama juga disalib. Orang di sebelahnya mengatakan, Yesus, kalau engkau raja, ya, bawa aku, ingat aku, gitu ya. Dan Yesus mengatakan, di masa-masa sulit seperti itu, Yesus mengatakan, engkau akan ada bersamaku di Firdaus. Artinya di saat masa sulit sekalipun, Yesus tetap mau melayani. Yesus mau tetap berbagi. Dan orang yang ada di sebelahnya juga mengalami kasih yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara, mungkin setiap kita mengalami masa sulit hari-hari ini. Tapi biarlah kita boleh tetap kuat. Tetap kuat di dalam masa sulit. Ketika kita mau melakukan sesuatu di masa sulit ini. Ya, tetap kuat dengan tetap melakukan sesuatu. Seperti yang pertama yang saya katakan tadi, kita memiliki hubungan yang semakin dekat dengan Tuhan.
Yang kedua, kita membangun disiplin rohani kita untuk kita bisa semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Lalu yang ketiga, mari kita juga mau tetap berbagi kasih, berbagi semangat kepada orang lain. Dan percayalah, kita akan menjadi jemaat anak-anak Tuhan yang tetap kuat di masa sulit sekalipun. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Tuhan, Kau baik buat setiap kami. Kekuatan-Mu, kasih, dan sukacita yang daripada-Mu terus mengalir dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya, tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya, tetap percaya Tuhan setia. Kami mau tetap percaya kepadamu Tuhan. Engkau Allah yang setia. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Engkau yang memberikan kekuatan kepada kami. Dan kami percaya kekuatan yang daripadamu itu Tuhan, hari ini, saat ini mengalir bagi setiap kami yang mendengarkan. Bagi seluruh jemaatmu Tuhan, kami boleh tetap kuat menghadapi segala situasi. Situasi sulit sekalipun, kami boleh tetap kuat karena kami tidak berdiam diri. Karena kami tidak fokus dengan masalah dan situasi sulit kami. Tapi kami lebih lagi berfokus hanya kepada Tuhan. Kami rindu supaya diri kami berubah. Kami rindu supaya diri kami dibaharui. Dan kami rindu Tuhan kami boleh juga tetap melayani, berbagi kasih kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Karena hanya dengan begitulah kami boleh memiliki kekuatan yang daripadamu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk firman yang kami boleh dengar di sore hari ini Tuhan. Engkau memberkati setiap jemaatmu Tuhan. Mereka yang sakit, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberikan kesembuhan. Buat mereka yang di dalam pergumulan, mereka dalam situasi sulit, Tuhan berikan kekuatan buat mereka. Mereka yang di dalam jalan buntu, Tuhan membuka pintu, memberikan jalan bagi setiap kehidupan mereka. Mereka yang lemah, mereka yang mau menyerah Tuhan, biarlah mereka dibangkitkan untuk mereka boleh memiliki kekuatan yang baru yang daripadamu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur buat kesempatan di sore hari ini. Kami terus berdoa kiranya keadaan kami boleh semakin baik, situasi semakin dipulihkan. Kami rindu melihat Tuhan, sebuah kebangkitan, sebuah kegerakan yang besar terjadi Tuhan. Bagi seluruh umat Tuhan, mereka menjadi pribadi yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Mereka menjadi pribadi yang jauh lebih tabah, yang lebih tangguh Tuhan dari sebelumnya. Sehingga kami boleh semakin mempermuliakan nama Tuhan di dalam hidup ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara kita angkat tangan kita sama-sama di hadapan Tuhan. Percayalah Dia Allah yang sangat mengasihi engkau. Dan sore hari ini Dia mau memberkati engkau. Diberkatilah engkau
setiap kekasih Tuhan, berkat yang besar dari Bapa di sorga, kasih sayang yang tidak pernah berkesudahan dari Yesus Kristus, dan penyertaan dengan Roh Kudus menyertai kita semua hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah diberkati, kami sudah dikuatkan. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian.